Ya, Minasang, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyebutkan anggota keluarga kita sendiri. Sekarang, kita akan belajar bagaimana menyebutkan jumlah anggota keluarga orang lain. Kenapa kita perlu tahu bagaimana menyebutkan jumlah anggota orang lain atau cara menyebutkan anggota keluarga orang lain dalam bahasa Jepang? Karena dalam bahasa Jepang, untuk menyebutkan kepemilikan sendiri dengan milik orang lain itu kosakatanya berbeda. Misalnya, jika saya memperkenalkan ayah saya, misalnya ini adalah ayah saya, maka saya akan mengatakan watashi no cici, ayah cici. Jadi saya akan mengatakan cici. Apabila saya punya teman namanya Ari, kemudian saya mau menyebutkan ayah Ari. Ini adalah ayah Ari. Maka yang saya gunakan adalah Ari-sang no Oto-sang. Oto-sang. Bukan cici, tetapi Oto-sang. Oto-sang ini juga artinya ayah, tapi untuk orang lain. Ayah teman saya akan bilang Oto-sang, bukan cici. Ayah sepupu saya juga akan saya bilang Oto-sang, bukan kosakata cici yang akan saya gunakan. Jadi beda dia kosakatanya. Oleh karena itu, selain cara penyebutan anggota keluarga sendiri, dalam bahasa Jepang kita juga perlu belajar cara menyebutkan anggota orang lain, karena kosakata yang digunakan berbeda. Misalnya ini, kakek. Di sini ada kakek. Tadi kita belajar, di video sebelumnya kita belajar kakek bahasa Jepangnya itu adalah sofu. Tetapi di sini yang tertulis adalah oji-san. Oji-san. Karena sofu itu digunakan saat kita menyebut kakek kita sendiri. Saat saya menyebut kakek saya sendiri, saya akan pakai sofu. Saat saya menyebut kakek orang lain, saat saya menyebut kakek teman saya, maka saya akan bilang oji-san. Oji-san. Bisa dipahami ya, jadi langsung kita mulai saja, nanti kita coba latihan kalimatnya supaya lebih paham. Baik, kakek yang awalnya sofu jadinya oji-san. Oji-san. Nenek yang awalnya sobo menjadi oba-san. Oba-san. Paman yang awalnya oji menjadi oji-san. Tinggal tambah sangnya aja. Oji-san. Jadi, hati-hati di sini. Kakek adalah oji-san. Oji-san. I-nya 2. Paman adalah oji-san. Oji-san. I-nya 1. Kemudian bibi adalah yang awalnya oba, ditambah sang saja menjadi oba-sang. Oba-sang. Ini juga harus hati-hati karena ada kata nenek yang bahasa Jepangnya adalah oba-sang. Oba-sang. A-nya 2. Kalau bibi hanya 1. Oba-sang, oba-sang. Kemudian ayah yang awalnya cici menjadi oto-sang. Oto-sang. Ibu yang awalnya haha menjadi oka-sang. Oka-sang. Kakak laki-laki yang awalnya ani menjadi oni-sang. Oni-sang. Kakak perempuan yang awalnya ane menjadi one-sang. One-sang. Lalu ada adik laki-laki yang awalnya ototo menjadi ototo-sang. Ototo-sang. Tambah sang saja. Lalu adik perempuan juga yang awalnya imoto menjadi imoto-sang. Imoto-sang. Tinggal tambah sang saja. Silakan diingat-ingat mana yang penyebutan anggota keluarga sendiri, mana yang penyebutan anggota keluarga orang lain. Sekarang kita belajar cara menyebutkan saudara dari orang lain. Pola kalimatnya adalah sebutkan saudaranya, bisa kakak laki-laki atau adik laki-laki, yaitu kakak laki-laki tadi oni-sang, atau adik laki-laki adalah ototo-sang. Kemudian ditambah partikel ga, saudara ditambah partikel ga, sebutkan jumlahnya, yaitu angka ditambah ning, lalu diakhiri dengan imas. Pola kalimatnya sama dengan pola kalimat menyebutkan saudara diri sendiri.
Nanti yang menjadi perbedaan adalah cara penyebutan anggota keluarganya saja. Contohnya ini. Oh ya, jangan lupa di sini disebutkan orangnya. Misalnya teman kalian namanya Vina. Jadi di sini Vinawa. Gitu. Kalau kalian ingin menyebutkan saudaranya Vina, sebutkan namanya Vina di sini. Jadi orang lain yang kalian maksud namanya itu masukkan di sini. Kita coba lihat contoh kalimatnya. Ini ada contoh kalimat. Ari sangwa one sangga futari imas. Ari sangwa one sangga futari imas. Artinya, Ari sang ada 2 saudara perempuan. Maaf, kakak perempuan. Jadi di sini yang saya perkenalkan adalah kakak perempuannya Arisang. Yang saya sebutkan jumlah saudaranya adalah kakak dari Arisang. Karena Arisang adalah orang lain, dia adalah teman, maka yang saya pakai adalah Onesang. Onesang. Bukan Ani, tetapi Onesang. Arisang wa Onesangga futari imas. Arisang ada 2 orang kakak perempuan. 2 orang ini hanya kakaknya saja, tidak termasuk Arisang. Ya, kalau saya mau menyebut saudaranya Arisang, baru kalau mau menyebutkan ketiganya, include termasuk Arisangnya, maka kalimatnya akan menjadi, ini ganti pakai kyodai. Tadi saudara kan, kyodai ga sangning imas. Arisang wa kyodai ga sangning imas. Seperti itu. Kita coba latihan. Yang A, kita ganti menjadi Onisang atau Ototosang atau Imotosang. Yang B, kita ganti menjadi Hitori atau Sangning atau Yoning. Kita coba yang pertama, Onesangnya kita ganti menjadi Onisang. Lalu Futarinya kita ganti menjadi Hitori. Maka kalimatnya akan menjadi Arisang wa Onisangga Hitori imas. Arisang wa Onisangga Hitori imas. Artinya, Arisang ada 1 orang kakak laki-laki. Ya, sekarang coba kalian buat sendiri kalimat menggunakan ototosang yang berjumlah sangning, lalu gunakan juga imotosang yang berjumlah yoning. Tulis di buku catatannya bahasa Jepang beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pola kalimat apabila kita memiliki kakak dan adik. Seperti tadi sama, kalian sebutkan jumlah saudara, entah ini kakak laki-laki atau perempuan, ditambah partikel ga, sebutkan jumlahnya, lalu tambah partikel to, sebutkan saudara yang satunya lagi, entah adik laki-laki atau adik perempuan, tambah lagi partikel ga, sebutkan jumlahnya, diakhiri dengan imas. Contohnya, Arisang wa Onesang ga futari to, imoto sangga hitori imas. Arisang wa Onesang ga futari to, imoto sangga hitori imas. Artinya adalah Arisang ada 2 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Arisang ada 2 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Bisa dipahami? Kita coba ini. Kita udahan pakai Ari, kita ganti menjadi Mari atau Rina atau Reni nama orangnya ya. Ingat untuk nama orang lain harus pakai sapaan sang. Jangan Mari saja, jangan Rina saja karena itu tidak sopan dalam bahasa Jepang. Kemudian yang B, saudara pertama kita ganti Onesangnya menjadi Onisang yang awalnya berjumlah 2 orang menjadi 1 orang, atau Otosang yang berjumlah 3 orang, atau Imotosang yang berjumlah 2 orang juga.
Yang C, Imoto-sangnya kita ganti menjadi One-sang yang awalnya berjumlah 1 orang ganti jadi 2, Oni-sang jadi 3 orang, kemudian di sini ada Ototo-sang, jumlahnya 1 orang. Kita coba langsung. Ari ganti Mari, ini One-sangnya kita ganti Oni-sang, 2 orangnya kita ganti 1 orang, lalu Imotonya kita ganti One-sang, dan 1 orang kita ganti 2 orang. Kalimatnya menjadi Mari-sang wa Oni-sang ga hitori to Imoto-sang ga futari imasu. Mari-sang wa Oni-sang ga hitori to Imoto-sang ga futari imasu. Yang artinya adalah Mari-sang ada 1 orang kakak laki-laki dan 2 orang kakak perempuan. Mari-sang ada 1 orang kakak laki-laki dan 2 orang kakak dan 2 orang adik perempuan. Maaf, ini harusnya Imotonya itu adalah One-sang. Ini One-sang. Jadi Mari-sang wa Oni-sang ga hitori to One-sang ga futari imasu. Mari-sang ada 1 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Sekarang kalian coba ganti yang A ini menjadi nama Rina atau Reni. Kemudian yang B juga kalian ganti sesuai yang ada di kotak yang warna hijau. Kemudian yang C juga coba kalian ganti kosakatanya menjadi yang di kotak berwarna biru. Coba tulis di buku catatan kalian, juga terjemahkan sambil berlatih menulis, melafalkan, juga berlatih menggunakan pola kalimat.